Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video ini kita akan membahas soal-soal penalaran umum untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Saat liburan keluar kota, bagian konsumsi mengharuskan peserta menentukan paket makanan dengan ketentuan berikut. 1. Peserta hanya boleh memilih 4 makanan. 2. Makanan yang dapat dipilih adalah es campur, bakso, soto, nasi kuning, nasi rames, dadar gulung, dan kue bolu. Peserta harus mengambil nasi kuning atau nasi rames, tetapi tidak keduanya. 4. Dadar gulung dan kue bolu hanya tersedia untuk paket nasi rames. 5. Es campur hanya tersedia untuk paket nasi kuning. 6. Bakso tidak boleh dipilih bersamaan kue bolu atau soto. Jika dalam suatu paket seseorang peserta mengambil nasi rames, maka makanan lain yang harus diambil adalah A. Soto, dadar gulung, kue bolu. B. Soto, dadar gulung, bakso. C. Bakso, dadar gulung, soto. D. Bakso, es campur, dadar gulung. E. Kue bolu, soto, es campur. Oke Sobat AdSense. Ya, jadi kali ini di sini ada ceritanya dia lagi liburan keluar kota ya Sobat AdSense, dan diminta membuat paket makanan gitu ya. Pesertanya memilih paket makanan, itu cuma ada 4 makanan Sobat AdSense yang boleh dipilih. Ya. Jadi tadi syarat-syaratnya peserta harus mengambil nasi kuning atau nasi rames tapi tidak keduanya. Itu syarat pertama ya Sobat AdSense. Nasi kuning atau rames tapi tidak keduanya. Nah, di soal dibilang dia ngambil nasi rames. Ya, jadi di sini udah terpenuhi ya syaratnya. Dia ngambilnya nasi rames. Nah, syarat berikutnya tadi dadar gulung dan kue bolu hanya tersedia untuk paket nasi rames. Ya, berarti peserta itu bisa dong ngambil dadar gulung sama kue bolunya ya Sobat AdSense. Karena dia tadi kan milih nasi rames. Ya, kalau dia milih nasi kuning dia nggak boleh tuh ngambil dadar gulung sama kue bolunya. Jadi kita dapat lagi ya dadar gulung dan kue bolu. Jadi nasi rames. Jadi yang ini juga sudah terpenuhi ya. Jadi ada nasi rames pertama yang dia pilih tadi. Nah, berikutnya kita bisa pilih dadar gulung dan kue bolunya. Nah, tadi kan diminta 4 makanan. Di sini kita sudah punya 3 makanan Sobat AdSense. Berarti kurang 1 makanan lagi ya. Nah, syarat berikutnya kan tadi dibilang es campur hanya tersedia paket nasi kuning. Berarti es campurnya udah nggak boleh lagi ya Sobat AdSense. Nah, terus dibilang lagi bakso tidak boleh dipilih bersamaan kue bolu atau soto. Nah, di sini bakso nggak boleh dipilih kalau ada kue bolu. Nah, tadi kan kita udah memilih kue bolu ya. Berarti baksonya juga harus dieliminasi ya Sobat AdSense. Jadi di sini yang mungkin kita pilih berikutnya adalah soto ya Sobat AdSense, si sotonya ini. Jadi makanan keempat yang bisa dipilih adalah soto. Ya, jadi 4 makanannya udah lengkap ya. Ada nasi rames, dadar gulung, kue bolu, dan juga soto Sobat AdSense. Kita lihat di pilihan mana nih yang ada. Nasi rames. Nasi rames kan yang tadi di soal. Di sini ada dadar gulungnya ada, kue bolunya ada, sotonya juga ada ya. Berarti jawabannya adalah yang A.
Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Hasil survei dari 5 acara televisi, yakni sinetron, musik, animasi, berita, dan film terhadap penduduk suatu kota adalah sebagai berikut. 1. Acara musik lebih disukai daripada berita. Namun musik kurang mendidik dibandingkan berita. 2. Acara sinetron lebih disukai daripada animasi. Namun sinetron kurang mendidik dibandingkan animasi. 3. Acara animasi lebih disukai daripada musik. Namun animasi kurang mendidik dibandingkan musik. 4. Acara berita lebih disukai daripada film. Namun film kurang mendidik dibandingkan berita. Jika acara sinetron dijadikan acara unggulan televisi, maka pemirsa akan menonton acara yang paling A. Mendidik walaupun kurang disukai. B. Kurang mendidik dan paling tidak disukai. C. Mendidik dan juga paling disukai. D. Kurang mendidik walaupun paling disukai. E. Mendidik dan belum tentu disukai. Oke Sobat AdSense. Ya, jadi di sini bacaannya tentang survei dari 5 acara televisi ya Sobat AdSense. Jadi tadi acara televisinya ada sinetron, musik, animasi, berita, dan film. Ya kita lihat nih hasil survei yang pertama tadi, musik lebih disukai daripada berita. Namun musik kurang mendidik. Jadi di sini ada 2 parameter ya Sobat AdSense. Ada disukai atau tidak disukai, terus mendidik atau kurang mendidik. Ya, jadi kita coba buat tanda pertidaksamaannya berbeda ya. Jadi kayak yang pertama, musik lebih disukai daripada berita. Disukai ini kita lambangkan gini aja Sobat AdSense. Musik. Nah, disukai berarti lebih besar, tapi kita kasih tanda untuk ngebedain ya. Misalnya di atasnya S aja ya. Artinya lebih suka gitu, lebih disukai. Lebih besar S gitu daripada berita. Nah, namun musik kurang mendidik daripada berita. Nah, kalau mendidik, musik kurang mendidik berarti kurang. Nah, ini kita bedain kasih huruf D, itu didik ya. Musik kurang mendidik dibandingkan berita. Nah, ini info yang pertama. Info yang kedua apa nih Sobat AdSense? Acara sinetron lebih disukai. Berarti kayak tadi, sinetron lebih disukai berarti lebih besar tapi tambahin S di atasnya. Itu artinya lebih disukai daripada animasi. Animasi. Namun sinetron kurang mendidik dibanding animasi. Berarti sinetron kurang mendidik berarti lebih kecil D gitu ya. Kurang mendidik dibandingkan animasi. Nah, seperti itu Sobat AdSense. Berikutnya, acara animasi lebih disukai daripada musik. Berarti animasi lebih disukai, berarti lebih besar kasih S gitu dibandingkan musik. Nah, gitu Sobat AdSense. Berikutnya, namun animasi kurang mendidik dibandingkan musik. Berarti animasi kurang mendidik, berarti kurang kasih huruf D gitu ya. Dibandingkan musik. Nah, berikutnya Sobat AdSense, acara berita lebih disukai daripada film. Berarti berita lebih disukai daripada film. Namun film kurang mendidik dibanding berita. Berarti film kurang mendidik dibanding berita. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kebetulan udah sama semua nih Sobat AdSense. Ya, ini tandanya udah lebih besar semua ya. Jadi lebih mudah diurutkannya kalau udah sama. Ini juga nih. Lebih mudah diurutkannya kalau sudah sama. Kita coba urutkan mana yang bisa diurutkan. Seperti ini nih. S lebih dari A. A lebih dari M. M lebih dari B. B lebih dari F. Berarti kita sudah bisa urutkan tuh. S lebih disukai daripada A. A lebih disukai. Ini kan udah. A lebih disukai daripada M. M lebih disukai daripada B. B
B lebih disukai daripada F. Jadi kita udah dapat nih urutannya ya untuk parameter yang disukai. Berikutnya yang mendidiknya. Kita lihat nih siapa yang paling kecil Sobat SN. Ini kan S kurang dari A kurang dari M kurang dari B. Berarti itu udah bisa tuh. S kurang dari A kurang dari, ya ini udah, A-nya kurang dari M-nya kurang dari B. Nah, tapi ada satu lagi yang belum nih, F-nya kurang dari B. Ya, kita nggak bisa gabung ke mereka. Ya, kita nggak tahu urutan si F-nya. Ya, di antara mereka berempat, kita nggak tahu posisi F di mana gitu. Jadi kalau kita lihat, ya ini kan paling besar S-nya nih. Berarti S itu paling disukai Sobat SN. S itu paling disukai, berarti ini salah nih, ini salah. Ya, ini salah. Jadi S itu paling disukai sinetron. Nah, tapi kalau kita lihat dia itu yang paling kecil ya. Jadi yang paling tidak mendidik tuh ada dua kemungkinan. Bisa sinetron sama film nih Sobat SN. Jadi kalau kita lihat pilihan C tadi mendidik dan paling disukai. Nah, ini salah ya. Dia itu kurang mendidik ya sinetronnya Sobat SN. Jadi ini yang benar nih. Kurang mendidik walaupun paling disukai. Itu sinetronnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke Sobat AdSense, kita masuk soal yang ketiga. 10 perusahaan yang menjadi sponsor kegiatan olahraga negara X diundang menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Istana Kepresidenan. Perusahaan KLMNOP akan menerima penghargaan. Dan perusahaan RSTU akan memberikan sambutan. Para perusahaan sponsor ini akan duduk di 3 meja, yaitu meja nomor 1, 2, dan 3. Meja nomor 1 terdiri dari perusahaan KORT. Meja nomor 2 terdiri dari perusahaan M, P, dan U. Sedangkan yang lainnya berada di meja 3. Dari 10 perusahaan ini akan dipilih 4 perusahaan untuk duduk bersama presiden di meja VVIP dengan kondisi sebagai berikut. 1. Ditetapkan 2 perusahaan yang menerima penghargaan akan terpilih. 2. Jika P terpilih, T juga harus terpilih. 3. Jika terdapat perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 1 yang terpilih, maka perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 3 tidak terpilih. 4. Minimal 1 perusahaan dari meja 1 harus terpilih. 5. Tidak boleh lebih dari 1 perusahaan dari meja 2 yang terpilih. Jika perusahaan L dan T terpilih, komposisi perusahaan yang terpilih duduk di meja VVIP adalah A. KLTU, B. LPTU, C. LMTU, D. LNST, E. LSTU. Oke Sobat SN, ya kali ini ceritanya ada 10 perusahaan sponsor ya Sobat SN diundang di menghadiri makan malam ya Sobat SN. Jadi di sini ada 6 perusahaan nih, ada 6 perusahaan penghargaan yaitu KLMNOP, dia itu akan menerima penghargaan, dan ada 4 perusahaan yang memberi sambutan ya, yaitu RSTU. Mejanya juga ada 3 nih Sobat SN, meja nomor 1, 2, 3. Nah tapi udah diatur tadi, meja 1 tuh untuk KORT ya, kita coba. Ini meja 1-nya KORT. Nah meja 2-nya katanya tadi MPU. Berarti meja 3 yang belum ya Sobat SN, siapa nih yang belum nih? Ya, K,
L belum ya, L belum. M, N juga belum Sobat SN. O, P, KLMNOP udah, R, STU. R, S berarti belum. Nah, berarti meja 3-nya ada LNS. Oke, nah tadi akan dipilih berapa nih Sobat SN? Untuk duduk di meja VVIP, katanya 4 aja. Ya, 4 aja. Tapi ada beberapa aturan tuh. Ya, kita lihat deh. Dibilang katanya L dan T terpilih. L itu kan dari meja 3 ya Sobat SN. L itu dari meja 3 dan dia adalah salah satu penerima penghargaan. L itu menerima penghargaan. Ya. Berarti kan tadi ada syarat gimana? Syarat nomor 3 Sobat SN. Ini syarat nomor 3. Jika terdapat perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 1 terpilih, maka perusahaan menerima penghargaan dari meja 3 tidak dipilih, nggak boleh dipilih tuh. Padahal ini dipilih dia, meja 3-nya dipilih. Artinya dari perusahaan 1 nggak boleh gitu. Berarti dari perusahaan 1 yang dari meja 1 yang penghargaan tuh nggak boleh. Nih, siapa aja yang penghargaan tadi? KLMNOP. Berarti K dan O-nya ini udah harus nggak boleh nih Sobat SN. K sama O-nya ya. Ini nggak boleh dipilih lagi. Ya, K sama O-nya. Kenapa? Karena si L-nya terpilih ya. Jadi yang ada K dan O udah bisa langsung dan T ya Sobat SN. Ya, K dan O. K-nya udah langsung dicoret nih. Kita coret Sobat SN si K-nya. Ya, karena dari meja 1 penerima perusahaannya nggak boleh. Oke. Nah, O nggak ada lagi ya. Nah, berikutnya apa nih Sobat SN? Kita lihat syaratnya di syarat ini Sobat SN. Ditetapkan 2 perusahaan yang menerima penghargaan akan terpilih gitu ya. Yang menerima penghargaan terpilih itu cuma 2. Ini L kan udah 1 nih penghargaan nih. Berarti KLMNOP. Ini jadinya L dan P. Ini 2 memenuhi Sobat SN ya. Ini L, M masih memenuhi. L, nah ini cuma 1 doang. Ini udah gagal nih karena cuma 1 Sobat SN. Minimal ada 2 gitu kan tadi. LM di antara KLMNOP harus ada 2. Nah ini juga gagal. Berarti pilihan D sama E juga udah gagal. Berarti tinggal 2 lagi nih Sobat SN. B atau C. LMTU atau LPTU. Nah, di sini LP benar ya Sobat SN. Dia itu menerima penghargaan LPTU. Kalau di sini LMTU juga benar nih Sobat SN. L dan M benar. Berarti antara P dan M nih Sobat SN. Siapa yang harus kita pilih gitu kan antara P dan M. Nah, tadi tuh dibilang minimal 1 meja, minimal 1 perusahaan dari meja 1 harus terpilih. Berarti meja 1 sudah ada T-nya. Berarti ini juga benar ya Sobat SN. Benar. Syarat kedua, jika P terpilih, T terpilih. Syarat 3, jika terdapat perusahaan menerima penghargaan dari meja 1, ini tadi udah ya. 4, minimal 1 terpilih. 5, tidak boleh lebih dari 1 perusahaan meja 2 terpilih. Tidak boleh lebih dari 1 Sobat SN. Nah, kita lihat di sini ada M dan U. M dan U kan meja 2. Itu jadi 2 yang terpilih. Berarti ini juga harus dicoret ya Sobat SN. Nah, berarti yang tersisa tinggal L, P, TU ya. Jadi LPTU ini boleh ya Sobat SN. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke Sobat SN, demikianlah pembahasan soal-soal penerangan umum kali ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu Sobat SN dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran.
Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!